Ini geser dulu sini nih, ya biar enak ya. Dah, op, ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang sama-sama Bapak banggakan, dan juga segenap tim OSIS dan pembina dari pembina OSIS yaitu Bu Eni. Alhamdulillah Bapak kebagian materi tentang leadership dan PMA. Namun sebelumnya kita bakar semangat lagi ya. Kalau misalkan applause untuk kita semua, harusnya gimana? Kalau misalkan lo bilang applause untuk kita semua, kamu zep zep. Semangat ya. Sap. Oke, semuanya OSIS ngikut ya. Ayo, plus untuk kita semua. Zep zep bus. Sekarang busnya ke atas ya. Ayo, 1 2 3, plus untuk kita semua. Zep zep. Suaranya nggak ada ya. Cek. Ntar yang nggak kedengeran suaranya mau suruh maju, suruh joget lagi kayak tadi tuh. Ayo semangat Ya, plus untuk kita semua. Nah, kalau sana yang mau bilang plus untuk kakak OSIS, berarti ke kakak OSISnya bus begitu ya. Ya, oke. Plus untuk kakak OSIS. Iya. Aplaus untuk kita semua. Iya, bus ke atas. Ke atas ya. Gitu. Oke, silakan duduk lagi. Terima kasih. Baik, Bapak hanya beberapa menit ke depan, jadi tolong disimak dengan baik, fokus ya. Karena kalau bicara masalah leadership dan PMA itu singkatannya adalah positive mental attitude. Pengembangan bagaimana kamu memiliki mental yang positif ya. Jadi ini sebulan aja nggak bakalan kelar ngomongin masalah leadership dan PMA. Jadi Bapak hanya ngambil secara garis besarnya, yang penting kalian paham. Leadership ini merupakan, ya kalau dalam bahasa Indonesia itu kepemimpinan. Tadi udah disampaikan sama kepala sekolah. Kalau konsep kepemimpinan itu sebetulnya kita mengacu sama yang kita teladani. Siapa yang kita teladani? Kalau di Muslim berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pilarnya 4, ya, pilarnya 4: sidik, amanah, tablik, fatona. Sidik pemimpin harus terus amanah dapat dipercaya, kemudian tablik pandai menyampaikan, public speakingnya bisa, negosiasinya dapat ya. Kemudian yang keempat, fatonah apa? Cerdas, pinter-pinter. Kalau kemarin pada diem aja ditanyain yang kalau kalian mantep nih ya. Jadi pilarnya 4, tapi kalau menurut simpulan Bapak ya, kepemimpinan itu sudah ada di dalam diri kalian masing-masing ya kan. Kalau di Islam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian, diri kita yang dilahirkan sama emak kita ya, itu pasti akan dijadikan seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya
Berarti bukan di kategori pemimpin itu RT, RW, lurah, camat, gubernur sampai dengan presiden saja. Ya, kalau di sekolahan kepala sekolah, wakil, pembina OSIS, bukan cuma itu aja. Kalau di kelas ketua, wakil, sekretaris, bendahara, bukan itu aja pemimpin mah. Dan saat ini kamu kayaknya saya nggak berasa saya menjadi seorang pemimpin. Enggak. Kategorinya kamu ini memiliki jiwa kepemimpinan pasti. Ya. Ada nggak pada saat kamu momen apa pengennya rasanya ngemimpin aja, pengennya rasanya di depan, pengennya rasanya ngeduluin? Itu tuh jiwa kepemimpinan namanya. Dan setiap manusia yang dilahirkan pasti punya jiwa kepemimpinan, gitu. Ya. Nah, saat ini kamu adalah pemimpin buat diri kamu sendiri. Siapa yang kamu pimpin? 3 yang harus kamu kontrol. Yang namanya pemimpin itu harus mengontrol, memonitoring, mengevaluasi, dan menemukan solusi. 4 tuh. Yang namanya pemimpin mengontrol, memonitoring, kemudian mengevaluasi dan menemukan solusi. Tuh. Dan pemimpin juga dikatakan dia bukan mencari siapa yang salah. Ya. Ini harus punya semua jiwa ini. Bukan mencari siapa yang salah ketika ada masalah, tapi carilah apa akar permasalahannya. Kalau cari siapa yang salah tugas polisi, benar nggak? Kalau cari siapa yang bersalah adalah tugas polisi. Untuk apa? Untuk menindak tegas siapa yang salah dan memasukkan ke dalam sel, kan begitu? Ya. Tapi kalau dunia organisasi, apapun itu organisasinya, baik itu di luar maupun di keluarga. Kamu keluarga itu organisasi loh, organisasi keluarga. Ada orang tua sebagai kepala keluarga itu ayah. Ya, kalau ayahnya sudah meninggal, masuklah abangnya jadi kepala keluarga. Anak pertama jadi kepala. Nah, jadi di rumah pun itu kamu organisasi. Ya, setiap ada masalah di luar ataupun di dalam, itu cari bukan siapa yang salah. Manusia makan tempat salah, bener nggak? Ya, mulut gampang salah apa bener mulu? Ya, gampang salah. Makanya kalau orang dititipin omongan, kamu ngomong lagi ke orang lain, itu bakalan lebih, bakalan kurang. Kamu cerita sama si B, si A cerita sama si B ngomong ke si C, ceritanya si A sama si B diceritain lagi ke si C. Banyakan mana tuh ntar ceritanya? Banyakan si B ceritanya, kadang ngablu. Ya, iya, kadang malah jadi fitnah, malah jadi malah jadi gibah. Tuh, makanya kalau orang dititipin omongan, kalau disampaikan lagi ke orang itu bakalan tapi kalau dititipin duit bakalan lebih, bakalan kurang. Dititipin makanan bakalan lebih, bakalan kurang. Itu maksudnya. Ya. Nah, tadi yang 4 tadi, pemimpin yang mengontrol, kemudian memonitoring, kemudian mengevaluasi dan menemukan solusi, itu ada 3. Jadi kita, apa yang kita kontrol, apa yang kita monitoring, apa yang kita evaluasi, dan apa yang kita cari solusinya, itu 3. Nah, banyak tuh tadi tuh. Apa 3 yang harus kita kontrol dan kita monitoring? Yang pertama adalah emosi. Kamu sebagai pemimpin tadi kan, sebagai pemimpin buat siapa? Buat diri kamu sendiri. Berarti diri kamu sendiri, siapa yang kamu pimpin, siapa yang kamu kontrol, siapa yang kamu monitoring, bahkan siapa pada saat kamu menemukan solusinya. Apa? Yaitu tadi, pertama adalah emosi yang harus dikontrol. Ya, bener nggak? Kalau nggak kontrol emosi, kamu bisa disebut orang yang emosi, males depanan nama dia, emosian orangnya, udah sekedarnya aja. Jadinya kita dijauhin sama orang lain. Tuh. Yang kedua yang harus dikontrol, yang harus dimonitoring apa? Ego.
Ego atau egois. Tahu egois? Ya. Tahu egois? Kalau orang egois begini, pengennya selalu kata kerjanya diawalinnya dari di, bukan me, rumusnya itu. Kalau orang egois selalu diawali kata kerjanya itu di, bukan me. Contoh, orang egois selalu pengennya dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Orang egois selalu pengennya dicintai tapi nggak mau mencintai. Ya, orang egois selalu pengennya disayang tapi nggak pernah mau menyayangi. Bener nggak? Iya. Orang egois pengennya disetiai tapi nggak mau. Gituan aja lo. Ya, pengalaman. Ya, itu orang egois begitu modelnya. Ada lagi kalau orang egois ngomongnya begini, kenapa sih dia selalu kayak gitu begini, begadang bukan gitu kan? Ya, bener nggak? Selalu menilai orang yang menurut kata kehendaknya itu ya begitu modelnya. Harusnya kan dia A B C D E begini. Nggak bisa, karena setiap karakter, setiap orang memiliki karakter masing-masing. Kalau Allah Tuhan kita kan punya kehendak sama, betul? Menurunkan perintah buat kita untuk mentaati perintah. Mungkin yang muslim sholat 5 waktu, itu kehendak Allah. Pokoknya mau nggak mau harus dikerjakan tuh sholat 5 waktu. Itu berdasarkan kehendak Allah. Ternyata nih kita kagak ngerjain tuh sholat 5 waktu. Apa Allah curhat sama malaikat? Itu si dia tuh orang disuruh sholat sih, ngapain, pengen saya tuh dia sholat. Tapi begitu nggak Allah? Enggak lah, manusia kadang begitu ya, pengennya kehendak sendiri diturutin, kemudian ngomong kemana jangan kayak begitu ya. Itu kalau kamu memang sudah dinobatkan sama Tuhan, yang tadi Bapak sampaikan di awal, bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu bakal dijadikan pemimpin oleh Allah. Tuh, sama Tuhan kita bakal. Nah, sekarang menjadi pemimpin itu maksudnya apa? Memimpin diri dari emosional, kontrol dan monitoring. Kalau sampai kita muncak marahnya, berarti temukan solusinya, evaluasi di diri, muhasabah. Gue ngapa begini ya? Atau cari solusi, kita minta nasihat sama yang lebih senior atau yang ilmunya cukup, atau guru yang kita anggap sebagai guru kita, gitu ya. Paham? Tadi 2 yang harus dikontrol dan dimonitoring. Yang ketiga adalah apa yang harus dikontrol? Perasaan. Ya, kalau perasaan nggak dikontrol gimana jadinya? Baper. Udah baper, lapar nggak berasa ya, yang ada uring-uringan di kasur sumur ya, boro-boro kadang sumur juga ditinggalin, jadi mandi juga enggak. Kalau udah lagi galau mah jangan galau, kamu mah apa-apa jadi galau sia ya, nggak dikabarin semenit 2 menit, nggak dibalas semenit 2 menit, galau. Bucinnya keterlaluan, keterlaluan. Siapa? Ya Allah, kadang sampai bucin keterlaluan, yang kita anggap cowok kita, yang kita anggap pacar kita, itu pacar hayalan, ngaku-ngaku doang sama orang biar kata nggak jomblo ya. Bener nggak? Itu cowok gua ya Allah, kapan dia jadi cowok gua ya? Jadi kamu perasaan kamu terlalu tinggi, ngayal. Apa? Nggak apa-apa. Kamu nih dengerin, kamu ini kan sebagai apa sih tugasnya? Pelajar ya. Pelajar itu penuntut ilmu, tugasnya ya, benar, tugasnya nuntut
cari sebanyak-banyak tuh sesuai sama tema kita. Artinya adalah apa? Siapa yang tahu? The youth of today are the leader of tomorrow. Apa artinya? Tuh sesuai tema kita. Yang tahu siapa? Nggak kelihatan. Pokoknya kamu yang sekarang adalah pemimpin masa depan. Maksudnya begini simpelnya, kamu nanti nih, kamu yang nanti 5 tahun 10 tahun ke depan nih ya, mau itu 2 tahun 3 tahun 4 tahun bahkan sampai 10 tahun ke depan, nanti kamu nih, kamu bayangin itu 10 tahun ke depan kamu jadi apa. Jadinya kamu apa di 10 tahun yang ke depan adalah kamu yang sekarang prosesnya seperti apa. Kalau kamu menjadi orang-orang yang mengedepankan zona aman dan nyaman, santuy-santuy aja, nggak pernah memperdulikan kamu sebagai penuntut ilmu, cari ilmu yang banyak nggak, biasa-biasa aja. Kalau ada materi dengerin, kalau nggak ya udah, nggak mau maksain diri punya ambisi buat nuntut ilmu, maka 10 tahun ke depan kamu pikir jadi apa tuh. Tapi kalau seandainya kamu rajin, bener-bener nuntut ilmunya, tanggung jawab di prodi masing-masing keperawatan maupun farmasinya, sampai jadi keperawatan dan farmasinya, maka bayangin 10 tahun ke depan kamu jadi apa. Kan begitu ya, ya gitu. Wa may yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah akan mengubah nasib suatu kaum. Siapa yang mengubah? Dirinya sendirilah yang mengubahnya. Aku yang memberi. Kalau dia nggak mau ngubah, dia nggak ada usahanya, dia nggak mau sungguh-sungguh dan punya ambisi buat berubah diri menjadi orang sukses, nggak akan dikasih. Sekedar dikasih makan tuh nggak, kan begitu. Masih mending dikasih makan. Ya, jadi pemimpin atau kalian yang mempunyai jiwa kepemimpinan berarti harus dengan sungguh-sungguh kejar apa yang kamu cita-citakan. Ya, minimal kamu tanggung jawab sebagai penuntut ilmu dalam prodi masing-masing. Farmasi kamu sudah tentukan masuk jurusan farmasi, selesaikan ya, sampai kamu ahli mungkin di bidang farmasi. Keperawatan pun demikian, sampai betul-betul ahli di bidang keperawatan, jadi nurse. Apa nurse? Perawat ya. Farmasi sampai jadi apoteker. Perawat juga mungkin bisa sampai jadi dokter. Tinggal tergantung kamu ngambil S1, S2 dan seterusnya. Ya, itu maksudnya. Makanya dalam salah satu hal yang lain dikatakan man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu mau kuasain dunia, pengen raih semua kekayaan dunia, maka dengan ilmu. Tuh, cari ilmu dunianya. Ya. Man aradal akhirah fa'alaihi. Kalau engkau mau kuasain akhirat, tujuan akhirat apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa dibales, tanpa dihukum, tanpa diazab. Kan begitu? Maka dengan apa? Dengan ilmu. Kalau mau kuasain akhirat juga pakai ilmu, belajar ilmu agama. Yang muslim belajar agama Islam dengan benar. Cara sholat yang baik bagaimana, ngaji Quran yang benar seperti apa, yang benar dan baik ya, cara bermasyarakat bersosial dengan benar dengan baik seperti apa, belajar. Jadi ilmu agama dan ilmu dunia dan akhirat harus makanya di akhirnya man aradal huma fa'alaihi bil ilmi katanya. Kalau engkau mau kuasain dunia dan akhirat pun pakai ilmu ya. Ilmu, kamu penuntut ilmu, jangan males. Jadi yang sebenarnya leadership yang kalian miliki dalam hati kalian adalah kalian sendiri yang memiliki itu. Jadi semua punya jiwa kepemimpinan. Nah, tergantung actionnya seperti apa, tindak tanduknya seperti apa. Yang jadi garis besar adalah kamu 10 tahun yang akan datang mau jadi apa adalah kamu yang sekarang. Kalau kamu santai-santai saja, nggak punya ambisi buat menjadi orang sukses, maka bayangin tuh 10 tahun akan jadi apa. Tapi kalau kamu punya ambisi, ya, yang kan gini kalau konsepnya, sekarang kamu paling nggak bisa membedakan hal yang baik dan hal yang tidak
udah bisa bedain dah mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kan saat ini kadang sulit untuk membedakan mana yang bermanfaat, mana yang nggak bermanfaat. Ya, bener nggak? Kan anak sekarang pacarannya kan parah-parah ya, bucinnya parah yang tadi gua bilang, iya kan? Iya. Sekarang udah bukan agresif yang cowok, yang cewek yang lebih agresif sekarang mah. Bener nggak? Padahal nilai dari perempuan itu derajatnya itu lebih tinggi dari laki. Ya, derajat perempuan itu nilainya 4 kalinya laki-laki. Tuh, bukan laki-laki di bawah perempuan derajatnya. Makanya jagain diri kamu, jangan mau gampangan. Assalamualaikumin doang mau. Assalamualaikum, salam. Ya Allah, siapa ini ya? Ya. Ya. Iya. Sekarang mah udah gampang nilainya perempuan mah. Ya. Kalau secara materi tuh perempuan mau udah gampang nilainya. Dari mana? Dari bawaan duit ntar pada saat dilamar. Mahal murahnya kamu di situ tuh kalau secara materi. Coba kalau perempuan yang udah hamil di luar nikah, bawain duitnya berapa? Asal sekedar bisa nikah, paling di KUA 1 juta. Ya, bener nggak? Kalau 1 juta kadang 500.000. Ya, kalau 500.000, iya. Siapa laki-laki bapak tanya mau barang second mau? Mau nggak barang second? Tuh kagak mau barang second. Siapa ya? Dan setiap hal yang second, barang yang second pasti tuh camkan baik-baik. Ini mah dipegang mau, nggak dipegang dimegang sendiri. Ya, jangan ya. Kehormatan kamu jagalah kehormatan kamu sendiri, begitu. Mau dibawain duit 10 juta? Nggak mau. 20 juta? Emang kurang? Astagfirullah. Weh cowok dengerin tuh, kurang 20 juta. 30 dah, 30. 50. Oh iya lu PR banget tuh. 100. Ya, 100. Hah? 100 kurang. Emang mau nanggap apaan? Tuh PR cowok-cowok dengerin, cewek nggak mau dianggap murah. Itu baru ukuran dunia. Makanya yang bikin mahal nanti adalah diri kamu sendiri. Tuh hadirkan laki-laki yang bisa memberikan kamu harga yang mahal. Apa? Segelnya jangan sampai kebuka. Ya, jaga segelnya. Iya, jagain segelnya. Makanya nontonnya nih input ke otak kamu, jangan sinetron pacaran ataupun drama yang berbau perasaannya langsung melayang-layang. Ya. Tuh, tonton yang emang membuat kamu motivasi untuk belajar, motivasi untuk sukses. Jangan yang berbau perasaan mulu yang ditonton. Ya kan, Ikatan Cinta, drakor, apalah. Mama aja sampai histeris ya. Iya, ya. Ya, anak-anakku sekalian. Jadi secara simple ataupun secara garis besarnya yang kalian harus kontrol, monitoring adalah tadi yang pertama emosi, yang kedua ego, yang ketiga tuh kontrol perasaannya. Bapak yakin di sini mah anak Letkes 2, Letkes Kesehatan 2 ya punya motivasi yang tinggi, punya ambisi untuk sukses buat kedepannya. Ya, karena ternyata terbukti ketika hadir dalam kegiatan LDKS pun masa pandemi pun kalian siap buat maju. Kan pandemi ini kan berarti yang kita terabas adalah virus yang gak kelihatan. Ya kan? Kita pede dengan kita menguatkan tekad, ternyata dengan begitu imunnya kuat. Sekarang mah intinya di imun. Bener nggak? Intinya di imun kita sama iman. Jangan cuman imun tapi iman. Emen biarin aja.
Ya, imun yang harus dikuatin sama iman. Tuh, ya. Dengan cara apa? Bukan cuman kamu konsumsi makanan, protein, vitamin, makan teratur saja, tapi dengan tekad niat yang kuat, dengan semangat yang hebat, tuh imun akan kuat juga. Kan nggak kelihatan nih virus kayak apa, ya. Diiringi dengan iman, yakin bahwa insya Allah kita nggak akan kena, begitu. Apalagi kita orang yang sholat, orang yang ngajinya rajin, sholatnya rajin, ya kan? Iya. Ya, jadi bapernya dihilangin dulu. Kalau baper tuh imunnya ntar bakalan turun kamu. Ya, udah jangan mikirin cinta. Cinta boleh silakan, tapi jangan terlalu dijadiin garis bes. Yang menjadikan garis besar adalah ilmu dulu dikedepanin. Siapa yang ilmunya banyak, siapa yang ilmunya cukup, suatu saat nanti yang datang adalah sama. Karena jodoh kita adalah cerminan kita. Benar? Kalau kita gaulnya sama orang yang nggak berilmu, ya jodohnya sama orang yang nggak berilmu. Ya. Contohnya begini, kalau kamu S1, dibawain duitnya gedean dikit daripada SMK lulusannya. Bener nggak? Bener nggak? Apalagi udah S1 solehah. Wah, siapa yang nggak mau? Mau nggak? Tuh, mau dia. Iya kan? Terus lanjut lagi S2, iya kan? Udah S2 solehah. Tuh, bawain duitnya pasti lebih gedean dari S1. Ya. Jadi itu nggak ngebohongin. Ngebohongin. Siapa orang yang berilmu, kata Tuhan kita, maka diangkatlah derajat kita. Ya, itu aja. Udah siang, biar ada. Ini nggak ada yang ngasih time out. Berapa menit lagi? Udah. Iya, saking betahnya ngedengerin. 5 menit lagi. Ya. Ya, kesimpulannya itu ya. Kamu adalah seorang pemimpin dan pasti memiliki jiwa kepemimpinan dalam hati masing-masing. Karena setiap yang dilahirkan itu adalah dijadikan seorang pemimpin. Nah, dalam konsep Bapak yang harus dikontrol dan dimonitoring ada 3, emosi, ego, dan perasaan. Kalau dalam konsep teladan kita itu ada 4 pilar yang kita harus kedepankan. Pemimpin harus mampu menyampaikan atau tabligh. Pemimpin harus cerdas atau fatona. Ya, kemudian pemimpin juga harus amanah, dapat dipercaya, pegang omongan dan pegang materi harus sesuai. Dan yang keempat, pemimpin harus jujur. Tuh, ya. Ya. Paham ya? Dalam 5 menit ke depan nih, sisa waktunya ada yang mau ditanyakan apa enggak? Ya, silakan. Enggak ada? Ya, mudah-mudahan Bapak berharap singkat yang Bapak sampaikan bisa paham buat kalian semua. Yang muslim ikutin baca doanya yuk. Yang non muslim menyesuaikan. Biar ilmu yang disampaikan pada kesempatan hari ini dan hari-hari seterusnya oleh guru-guru kalian itu kamu dapat mengerti dan paham dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatik wasahil lana abwaaba birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, pemimpin juga harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Tuh, kamu juga sama guru ya salaman aja kalau mau gurunya mau disalamin. Ya, ntar mah tinggal cuci tangan di rumah kek gimana kek. Bismillah aja. Kalau misalkan mau, enggak yaudah kita begini aja. Tuh, bentuk kamu itu takzim ataupun hormat supaya ilmunya berkah.
Kalau mau, kalau enggak kamunya juga memproteksi diri kamu sendiri, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi fleksibel atau dinamis aja di sini mah. Tidak ada yang terlalu overprotektif, tidak. Ya. Jadi yang mau yang mau saja, dan seterusnya ya, akhlak dijaga ya. Sopan, akhlak itu kan cerminan nantinya apa? Sopan santun ya, omongan dijaga, sikap dijaga, dan nanti akan melahirkan citra yang baik buat diri kalian semua. Ih, dia mah enak tuh orangnya, santun banget, kan cakep, sifatnya bagus, sikapnya baik, dan seterusnya ya. Tuh terakhir adalah akhlak. Oke, mungkin cukup sekian. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.